Cerita dongeng Si Kancil dan Buaya. Alkisah, buaya dan kancil tinggal di wilayah yang sama. Sudah lama buaya mengincar kancil untuk dijadikan sebagai santapannya. Namun, si kancil selalu bisa menghindari dari kejaran sang buaya. Ia adalah hewan yang banyak akal, sehingga buaya selalu kesulitan untuk menangkapnya. Meski selalu lolos dari kejaran buaya, namun lama-kelamaan kancil juga merasa khawatir. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pindah rumah ke daerah lain demi menjauhi buaya. Ia tinggal di bawah sebuah pohon besar di hilir sungai. Awalnya, buaya merasa bingung karena tidak melihat kancil di tempat biasanya. Maka, ia pun mulai mencari kancil ke sana kemari dan bertanya kepada para hewan yang ditemui. "Hei burung, apakah kamu melihat kancil? Belakangan ini, aku tidak pernah melihatnya," tanya buaya kepada burung kecil. "Oh, kancil sudah pindah ke pohon di dekat hilir sungai, buaya," kata burung kecil yang ditanya oleh buaya. "Rupanya kau pindah rumah, kancil," gumamnya dalam hati. Mendengar informasi dari si burung, tanpa berpikir panjang, ia segera pergi ke tempat yang dimaksud. Ia sudah tidak sabar lagi untuk memburu si kancil dan merasa penasaran bagaimana nikmatnya daging kancil. Singkat cerita, akhirnya buaya pun menemukan tempat tinggal kancil. Lalu ia memutuskan mencari tempat persembunyian untuk mengamati kancil tanpa sepengetahuan si kancil. Selama berhari-hari buaya mengawasi kancil, ia pun mempelajari kebiasaan kancil sembari merancang strategi untuk menangkapnya. Dari pengamatannya itulah, buaya tahu bahwa si kancil sering pergi ke sebuah pulau kecil, di mana pulau kecil tersebut ditumbuhi pohon-pohon apel di dekat tempat tinggal kancil. Untuk sampai ke sana, si kancil biasa menyeberang sungai dengan melompati beberapa batu besar yang ada di antara tempat tinggal kancil dengan pulau tersebut. "Aha, aku punya ide," seru buaya. Ketika kancil pergi ke pulau kecil, buaya bersembunyi di balik batu di tengah sungai. Ia menunggu kancil melompat ke batu tersebut. Hari itu, kancil puas memakan buah-buahan yang ada di pulau kecil. Kemudian, ia pun pulang dengan riang. Ia melompat dari sisi sungai ke batu-batu untuk sampai di rumahnya. Namun, setibanya di tengah sungai, ia melihat bayangan dari batu yang hendak dilompatinya tampak lebih tinggi dari biasanya. Namun, di sini kancil merasa curiga karena ada sesuatu hal yang tidak beres. Kenapa perasaanku tidak enak? Jangan-jangan ada buaya di balik batu itu, batin kancil dengan penuh rasa curiga. Setelah berpikir, ia berhasil mendapat akal. Ia berteriak ke arah batu. "Hei batu, gimana kabarmu?" Seketika hening tidak ada jawaban.
Kancil kemudian bertanya kembali. Ada apa batu sahabatku? Biasanya kau selalu menjawab sapaanku. Oh, jadi biasanya batu ini berbicara. Batin buaya yang sedang berdiam diri di batu itu. Kalau begitu, aku harus pura-pura menjawabnya supaya Kancil tidak curiga. Halo juga, Kancil. Jawab buaya. Kancil terkikik dalam hati melihat kebodohan buaya. Lantas ia berkata, Hahaha, jadi kau ada di situ ya buaya? Tak kusangka kau mengejarku sampai ke sini. Buaya kaget. Rupanya penyamarannya sudah diketahui oleh Kancil. Sadarlah ia bahwa Kancil telah mengakalinya. Ia benar-benar kesal dengan kebodohannya sendiri. Yo, aku mengejarmu ke sini karena ingin memakanmu. Sahut buaya dengan nada jengkel. Baiklah, baiklah. Kali ini kau berhasil menjebakku. Jawab Kancil sambil mempersiapkan siasat berikutnya. Baiklah, bukalah mulutmu selebar-lebarnya agar aku bisa melompat ke dalamnya. Kancil benar-benar cerdik. Ia tahu bahwa mata buaya akan tertutup saat buaya membuka mulutnya lebar-lebar. Dan saat setelah buaya membuka mulutnya, Kancil segera melompat ke atas kepala buaya, lalu melompati batu-batu lainnya dengan lincah. Dan setelah tiba di tepi sungai, ia segera memanjat pohon besar tempat tinggalnya. Hahaha, selamat tinggal buaya. Lagi-lagi selamatlah Kancil dari kejaran buaya. Itu semua berkat kecerdasannya yang jauh melampaui buaya. Sementara buaya terpaksa gigit jari karena lagi-lagi gagal menangkap Kancil yang sudah lama diincarnya. Hikmah yang bisa diambil dari cerita Kancil dan buaya yaitu orang yang cerdas dan berpengetahuan luas akan mudah menyelesaikan masalah-masalahnya dengan baik. Sementara orang bodoh akan mudah kehilangan kesempatan-kesempatan berharga sehingga rugilah ia. Agar adik-adik semua menjadi anak yang cerdas dan berpengetahuan luas, adik-adik harus banyak membaca dan belajar. Sekian cerita dongeng kali ini. Semoga adik-adik semua bisa terus belajar dan memetik pesan moral di setiap cerita yang baca dongeng bacakan. Sampai jumpa lagi di kumpulan cerita dongeng anak berikutnya.